mencari orang yang betul-betul menulis akar sejarah mereka itu bagaimana sebenarnya. Ada memang sejarah-sejarah, tapi saya tidak ilmiah, saya lihat, dan juga subjektif. Tetapi saya tidak menemukan orang menulis secara objektif. Ya seperti saya sendiri kan mengalami pengalaman saya di Madinah. Saya masuk tahun 90. Saya ketika masuk tahun 90 itu sebelum Perang Teluk. Perang Teluk tahun berapa? 91. Itu tak ada di Madinah itu satu orang pun, baik mahasiswa, baik dosen, yang nyesat-nyesatkan orang lain. Mana tuh Pak? Semua mahasiswa itu akur, mereka itu damai, mereka itu saling, yang mau yang berjenggot, yang tidak berjenggot, yang isbal, yang tidak isbal sama. Tegur sapa, saling salaman, kegiatan bersama, mukhayyam bersama. Wah, indah sekali saya tahun 90 itu. Karena saya masuk Madinah itu tahun 90. Sebelum Adiyah Us-Salafiyah ini ada. Jadi saya pastikan mereka ini baru ada tahun 91 ke atas. Yaitu setelah Perang Teluk. Setelah kasus banyak ulama di dunia yang mengkritik Saudi ketika itu mengundang Amerika ke Saudi. Setelah itu bermunculnya kelompok ini. Saya tidak tahu tangan siapa yang membuat kelompok ini. Allah musta'an. Tapi saya tidak mau lebih mendalami, tapi saya kepingin ada yang bisa menulis dan yang berani menulis. Mungkin banyak yang tahu tapi tidak menulis. Siapa sebenarnya di belakangnya? Saya kaget. Setelah Perang Teluk itu kami di asrama 3 bulan tidak belajar karena kan ada kondisi genting. Tapi herannya khutbah-khutbah Jumat, seminar-seminar menyerang kelompok-kelompok umat Islam. Apa salahnya umat Islam kok diserang-serang? Tokoh-tokoh yang menjadi rujukan umat diserang dalam seminar, dalam khutbah, sengaja dibuat. Setelah itu antara mahasiswa mulai. Jadi Pak ya, ini kami di Madinah juga antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara dosen dengan ada antara mereka tak salaman dia karena menganggap itu ahli bid'ah dosen lain itu. Karena dia aja yang salafi. Nah, jadi saya bingung, kan kaget saya sebenarnya. Apa yang terjadi? Padahal dalam ada namanya Dalilul Jami'at. Itu kan panduan. Ya, di situ ada kode etik. Sebenarnya sekarang ada. Maka jangan Bapak Ibu menuduh bahwa Jamiah Islam itu sarang Adiyah Salafiyah, Wahabiyah. Enggak. Saya belajar kok. Kalau ada yang bilang-bilang gitu, itu sarangnya hadapi saya, karena saya belajar, saya di situ. Kalau belajar di sana, yang mendirikan Jamiah Islamiyah itu, ini jadi catatan oleh Bapak Ibu nih. Yang mendirikannya itu adalah rata-rata mayoritas adalah doktor-doktor Azhar semua itu. Jadi universitas rata-rata di Saudi itu yang mempelopori berdirinya adalah ulama Azhar. 2 saja. Ulama memang didatangkan dari Azhar dengan berbagai jinsia, mungkin dari Sudan, mungkin dari Qatar, mungkin dari mana-mana, dan juga banyak Mesir. Maka saya ketika datang ke sana masih banyak profesor-profesor dari Azhar, orang Mesir yang ngajar saya. Kemudian atau orang Saudi sendiri, ulama-ulama besarnya belajar di Azhar pulang. Itulah yang mendirikan universitas di Saudi itu. Maka tidak bisa lepas dari Azhar, Pak. Itu seluruh universitas Teluk, bacalah sejarah. Itu
semuanya itu rata-rata ulama Azhar. Saya masih ingat dari masa Raja Faisal ketika kena apa namanya Jamal Abdul Nasir dalam ketegangan politik itu kan, mengusir banyak ulama-ulama, terpaksa ulama Azhar banyak keluar. Dan salah satu yang menampungnya adalah Raja Faisal di Saudi. Keberadaan mereka dimanfaatkan betul. Karena orang-orang cerdas. Karena mereka adalah orang berilmu. Itulah mereka menjadi pengajar, menjadi termasuk Said Sabiq, ya kan? Kemudian banyak sekali, saya tak sebut nama satu-satu. Jadi Azhar, Jamiah Islamiyah itu yang mendirikannya universitas, apa namanya, alumni ulama kurikulumnya juga. Sampai sekarang Bapak bisa lihat. Jadi kalau menilai satu kampus, lihat kurikulumnya. Jangan lihat person-person orang yang keluar darinya. Karena dari Chicago University bisa keluar orang yang paling alim, paling tawadu, Pak. Tapi bisa juga keluar karena ada kaidah al-ardu la tuqaddisur rijal. Yang namanya lokasi, tempat di mana belajar tidak membuat orang suci. Bisa orang suci di tengah-tengah, tapi bisa dia kotor di tengah-tengah orang baik. Kan begitu. Maka di sini kalau kita lihat kurikulum, coba saya bayangkan sedikit ya. Saya bukan membela ini, tapi perlu apa namanya supaya tidak ada apa namanya coba kurikulum. Saya yakin ulama Azhar semua. Saya punya dosen yang sangat sayang sekali sama saya. Dia Hamud Al-Waili. Itu doktornya Azhar. Dan dia ulama di Madinah itu terkenal. Dan dia guru di Masjid Nabawi. Dia itu kasih saya nilai itu 100 terus. Nah dia kalau ada masalah nahu, kami itu di S2 tanyanya masalah nahu yang pelit-pelit itu. Semua kawan-kawan tidak ada yang bisa jawab. Yang dari ini saya jawab. Masya Allah, anta Indonesia katanya. Kamu Indonesia bisa jawab. Pasti nahu kamu 100 katanya. Ya memang saya semua kuliah itu nahu saya 100. Jadi begitu. Jadi saya mau ini dia ulama Azhar. Dia punya buku sekarang, dia mensyarah Bidayatul Mujtahid. Dan juga yang lain-lain. Banyak dari Azhar. Kurikulumnya apa? Coba. Hebatnya di Madinah itu seluruh kurikulum mata kuliahnya sifatnya komparatif. Tidak ada yang menjurus kepada satu ahli baik dalam akidah. Saya belajar akidah ini, maka saya bisa pakar akidah karena saya 24 SKS ngambil akidah itu. Nah, kami itu akidah, coba setiap semester itu 3 jam, kadang-kadang 4 jam akidah. Tapi kami belajar akidah kompara, seluruh aliran itu dipelajari. Tidak ada mengarah ke sini, mengarah ke sana. Ya dosen bisa saja dia menguatkan ini, tapi yang penting dia sudah paparkan semuanya. Yang aliran Mu'tazilah ini, aliran apa? Itu sampai saya 8 semester itu tak pernah itu, tak ada. Bayangkan itu kalau 3 kali 8 berapa? Kan 32 ya. Berarti 32 SKS saya belajar akidah dengan berbagai. Maka kalau orang belajar itu, maka akan lapang cara berpikirnya, luas cara pandangannya. Karena dia bukan satu saja. Itu dalam akidah. Fikih, apa buku utama referensi kita? Referensi utama kita itu Bidayatul Mujtahid. Ini subhanallah, Dr. Ali Jum'ah menyinggung sedikit tentang Ibn Rushd ya. Masalah apa waktu itu? Itu dia marah sekali. Ibn Rushd ini punya cerita menarik dalam hidupnya. Jadi dia ini menghadapi orang-orang Adiyah Salafiyah juga di zamannya. Jadi Adiyah Salafiyah ini bukan sekarang juga saja. Dari dulu-dulu sudah ada. Maka kadang-kadang mereka berkuasa untuk menguasai kekuasaan. Kalau sudah kekuasaan di tangan mereka, para ulama habis di penjara. Maka Ibn Rushd itu berkali-kali di penjara.
Karena dia hidup di sebuah negara namanya, coba baca nanti, Daulatul Muwahhidin. Ada Murabitin, ada negaranya namanya Muwahhidin. Muwahhidin itu apa itu? Orang yang menganggap dia yang paling bertahu. Jadi istilah-istilah mereka itu macam-macam. Jadi Ibn Rushd ini kan ulama besar, maka disayangkan betul oleh umat Islam. Jadi dia itu punya halaqah majelis ilmu, majelis ta'lim. Tapi majelis ilmu itu ribuan yang hadir. Tapi orang Islam yang hadir cuma sedikit sekali, bisa dihitung jari. Jadi yang hadir halaqah dia itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena memang pakarnya luar biasa. Dulu orang Barat belajar ke Andalus, itu apa ngetren ilmu yang mereka pelajari hukum. Kalau sarjana hukum dari Andalus, orang Inggris, orang apa bangganya minta ampun itu. Maka mereka cari dosen-dosen usul fikih, dosen-dosen fikih. Maka hukum-hukum Barat itu banyak dipengaruhi oleh Andalus. Kenapa? Karena mereka dulu memang mereka banggakan. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini, jurusan yang sangat diminati oleh orang-orang non-muslim ketika belajar di Andalus, jurusan apa? Hukum. Oleh karena itu, kalau Ibn Rushd yang mengaji, melimpah itu. Karena logikanya jarak. Karena dia ahli falsafat, dia ahli ilmu jadal, dia ahli itu buku-buku apa namanya filosof Yunani, Aristoteles, kemudian apalagi Platon, kemudian Archimedes. Itu dilalapnya semuanya. Jadi salah satu tudingan kenapa dia masuk penjara, karena ulama-ulama salafi tadi mengaku apa itu di fitnahnya Ibn Rushd. Ibn Rushd ini akidahnya sesat. Nah, sampai sekarang nih. Maka jangan didengarkan itu Ustaz Anok itu akidahnya sesat. Sampai saya sendiri, ya, sebagian mereka bilang saya murtad. Saya dibilangnya murtad. Astagfirullahaladzim. Jadi itu biasa. Kalau kita baca sejarah itu sudah biasa itu. Maka Ibn Rushd itu masuk penjara bolak-balik. Dipitnah ke penguasa. Karena mereka mendekat penguasa. Karena sifat mereka kalau pada penguasa menjilat. Itu sifat mereka. Menjilat, semuanya boleh, tidak ada yang haram, tidak ada yang apa. Itu semuanya. Jadi kalau penguasa senang dengan mereka itu. Jadi ketika dekat adifitnahlah Ibn Rushd. Ini berbahaya, akidahnya menyesatkan. Akhirnya oleh penguasa berkali-kali dia dipenjara Ibn Rushd itu gara-gara. Maka siap-siap saja nanti kalau mereka berkuasa banyak ulama yang masuk. itu berbahaya sekali. Dan itu sejarah. Jadi kembali saya kepada Pak. Maka Madinah itu semuanya gitu Ibn Rushd. Kita tadi ada Ibn Rushd sedikit saya singgung. Maka Ibn Rushd itu ya ulama yang membela adalah manhaj Asy'ariyah dalam akidah. Kenapa? Karena muwahhidin itu menyerang itu tuh salah satunya. Kenapa? Diserang tuh sehingga Ibn Rushd tampil dengan apa? Ibn Rushd itu dipitnah macam-macam. Maka salah satu sebab kenapa dia menulis Bidayatul Mujtahid. Karena dituding oleh mereka-mereka itu yang mengaku-ngaku mereka lah yang ahli tauhid, mereka yang akidahnya benar, semua orang salah. Ibn Rushd itu apa? Tidak tahu apa-apa. Yang tahu dia cuma buku-buku filosof Yunani. Tidak ada tahu fikih, tidak ada tahu apa. Akhirnya apa? Menjawab apa itu tentu kan geram juga Ibn Rushd. Ditulisnya satu buku fikih dari kepalanya. Apa nama bukunya itu? Itulah Bidayatul. Setelah keluar bukunya itu tercengang seluruh ulama di dunia. Sampai sekarang tak ada bisa ulama yang menulis buku seperti. Memang dahsyat itu. Itu memang buku karamah itu. Ke siapapun yang belajar fikih muqarrar, itu rujukan utama adalah untuk dia membuktikan kepada mereka-mereka yang memfitnah. Sampai sekarang Pak, tidak ada ulama sejak itu sampai bisa menulis manhaj seperti.
kok seluruhnya. Kalau ada fikih muqarran tidak merujuk kepada bidah mujtahid, itu belum fikih. Berarti dia tidak tahu fikih muqarran itu. Atas itulah salah satu buku juga dia dalam buku-bukunya membela Asy'ariyah karena diserang. Imam Ghazali ada memfatwakan bukunya dibakar, itu biasa. Terus sejarah itu biasa itu. Ini kan sejarah berulang-ulang ini. Cuma bagaimana nanti pada menyikapi. Kemudian kembali itu fikih, maka fikih kita itu Ibnu Rushd. Kalau fikih mazhab pun yang kita rujuk adalah seluruhnya fikih-fikih muqarran. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu rujukannya adalah Majmu' Imam Nawawi.